Menurut saya beberapa orang tuh pilih sebuah mikrofon berdasarkan masing-masing kepentingan. Ada yang mentingin harga, ada yang mentingin desain, ada yang mentingin fiturnya harus ini itu. Dan yang menurut saya yang paling penting adalah subscribe dulu channel ini. Halo, kembali lagi di channel Urban DJ Essentia bersama Fahmi, dan saat ini saya sudah menggunakan sebuah mikrofon terbaru dari Maono. Ini tipenya Maono PD400X. Ya, jadi di video pembahasan kita kali ini akan membahas lebih jauh, lebih detail mengenai mikrofon terbaru ini ya. Beberapa reviewer luar negeri yang membahas mic ini juga nih, dan sebagian besar mereka tuh ngebandingin PD400X itu dengan Shure MV7. Dan menurut saya juga ya memang sih, tapi dengan harga yang cuma setengahnya. Guys, jadi ini dia box dari Maono PD400X. Langsung aja kita buka isi dalam boxnya. Nah, ini kita buka. Nah, ini dia isi dalam boxnya. Pertama, kalian mendapatkan user manual. Terus kalian dapat dua buah kabel XLR, dan ini kabel USB-nya. Dan yang menarik dari kabel USB-nya ini bisa digunakan untuk ke handphone model Android ya, tanpa menggunakan konverter OTG lagi. Jadi support untuk mobile phone untuk Android atau mungkin iPad yang sudah Type C. Saya keluarin, ini dia kabelnya. Terus ini desk untuk table desknya, windshieldnya, windfoamnya, dan yang terakhir jelas mikrofonnya ya. Ini dia mikrofonnya. Terlihat mewah sekali. Kalau saya lihat langsung ini terlihat kokoh, mewah, dan memang ini full metal ya materialnya. Seperti yang saya infokan di awal ya, kalau reviewer luar tuh ngebandingin ini dengan Shure NV7. Dan saat ini juga saya sudah menggunakan software Maono Link yang mungkin akan saya tampilkan ke kalian ya. Jadi ini saya rekamannya menggunakan make ini Logic Pro. Terus ini Maono Link-nya udah saya buka dengan pengaturan ada dua, ada standar, ada advance. Yang saat ini saya gunakan adalah pengaturan standar dengan tune-nya saya pilih yang natural. Terus di bawahnya itu ada distance ya, atau jarak ya. Jadi misalnya mic itu jaraknya segimana sama kalian, far atau mid atau near. Ini jarak yang saya pakai far ya. Jadi far itu antara 31 sampai 60 cm. Terus kalau mid ini segini suaranya. Nah, ini mungkin cocoknya mid ya. Kalau tadi mungkin kegedean kali. Nah, ini mid suaranya kayak gini. Terus misalnya kalau near itu dekat banget 5 cm sampai 10 cm. Jadi kayak gini ya. Kalau near kayak gini suaranya harus lebih dekat kitanya ke mikrofon. Dan ini bagus ya kalau misalnya ruangan kalian tuh nggak terlalu bagus untuk suara sekitarnya. Ini fungsinya mic dynamic kayak gini. Terus misalnya kalau kita balik lagi ke far,
VAR tuh ya kayak gini, mau agak jauh bisa ya dari 31 sampai 60 senti, ini sekitar 1,5 jengkal dari mikrofon saya berbicara kayak gini suaranya. Terus untuk floor noise-nya juga coba saya diam dulu ya. Kayak gitu guys. Gas lagi guys. Jadi lumayan oke ya untuk floor noise-nya juga sangat terjaga di sini. Nah, selanjutnya kita cobain untuk tune-nya ya. Tadi kan kita bahas mengenai pengaturan distance. Saya balikin lagi ke mid untuk distance-nya. Terus kita cobain untuk tune mic-nya yang tadi dari awal itu adalah tune yang natural pada mode standar di aplikasi Monolink-nya. Saya mau cobain yang deep. Ini pastinya suaranya jauh lebih ngedip, ngebass mungkin. Iya sih, ini kalau di headphone saya ganti headphone biar bisa lebih detail ya untuk ngedengerin karakter mic-nya. Jadi yang deep tuh kayak gini suaranya. Jadi bassnya jadi lebih timbul, attack-nya dapet untuk bassnya. Terus kita cobain yang bright. Cek 1 2 3. Nah, kalau bright ini dia frekuensi mid-nya tuh kepangkas ya. Jadi nonjolin suara yang mid ke high-nya yang tinggi. Jadi suaranya kayak gini. Ya sesuai dengan kebutuhan karakter yang kalian mau ya untuk mic-nya. Jadi asik sih, bisa diatur-atur. Nah, terus yang legacy. Cek 1 2 3. Wah, ini enak ya. Yang legacy ini suaranya cocok banget buat saya loh. Ini bassnya masih ada, midnya dapet, frekuensi high-nya juga dapet. Legacy, ini cocok nih. Cek 1 2 3. Kita geser dulu aja ya, kita cobain yang mode advance-nya pada monolink. Pada tab sebelah sini ada advance. Nah, ini adalah pengaturan yang lebih advance dari software monolink-nya ya. Jadi ada EQ-nya kita bisa milih, selain pilih di belakang yang tadi saya ini juga yang saya tadi jelaskan di awal. Oh, jadi dia connect sama ini ya, kalau misalnya saya ganti HPF di monolink-nya. Oh iya, geser juga dia. Coba kayak kalau saya cobain mid boost. Oh iya, jadi ngegeser si pengaturan belakangnya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kalian mau make mic ini tanpa mau nolling, sebenarnya ya pengaturannya tombol-tombol fisiknya juga ada, kayak EQ di belakang bisa kalian atur, headphone sama mic gain juga bisa diatur. Cuman bedanya kalau misalnya di aplikasi mau nollingnya itu dia ada limiter sama kompresor. Nanti kita cobain perbedaannya apa. Nah, ini untuk yang presence boost suaranya, jadi naikin frekuensi yang mid. Terus ini yang HPF dia bakal ngekat suara-suara low. Terus ini yang flat EQ-nya flat kayak gini suaranya, lebih balance. Terus kita cobain yang HPF dan presence boost. Kayak gini suara. Jadi dia ngekat suara low terus naikin frekuensi midnya. Nah, ini saya cobain yang limiter ya. Ini limiter ini biasanya kepake kalau buat nyanyi yang teriak-teriakan gitu kan. Takutnya ngepick, jadi bisa dikasih limiter di sini nih. Saya contohin ya. Kayak apa namanya? Ini saya minus 21 desibel. Jadi suara maksimal yang bisa keluar dari mic ini tuh ke limit. Fungsinya kayak gitu. Nih saya balikin lagi ke 0 desibel karena saya ngomong juga nggak terlalu kencang, nggak teriak-teriak. Jadi 0 juga cukup. Terus kita cobain kompresor, apakah ada perbedaannya ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Iya, ini jadi kayak lebih suaranya jadi lebih jadi ya. Lebih tebal gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka pakai DAW, kalau pakai kompresor itu suaranya jadi lebih tebal. Ini asik sih. Jadi kalau pakai Monolink ini, aplikasi yang kalian bisa download sendiri gitu kan. Jadi di paket bawahnya tuh dia nggak dapat software, tapi kalian bisa langsung download di mono.com. Nanti saya tulis di layar ya untuk aplikasi yang bisa kalian downloadnya. Nah, mungkin itu ya untuk setting-setting di Monolink. Oke, terus mungkin saya akan coba lagi mic ini di audio interface Monocaster AM100 dan Monocaster E2, suaranya seperti apa. Cek 1 2 3 cek.
Cek 1 2 3. Nah, saat ini saya menggunakan, audio interface dari Maono Caster AM100 ya, yang, saya sambungkan ke mic ini. Jadi settingannya seperti ini guys, jadi si gain-nya tuh saya maksimalin karena memang kalau mic dynamic itu harus, kuat powernya biar ngangkat, terus untuk fadernya juga itu maksimal dan efek yang saya pakai itu efek studio dengan, efeknya di angka jam 12 ya. Terus untuk mix-nya saya maksimalin, output, recording-nya kayak gini suaranya, dan mic ini nggak butuh phantom power 48 volt ya. Karena memang kalau, mic dynamic itu jarang yang menggunakan phantom, dan, saya sih ngedengar suaranya jadi lebih, ya karena saya pakai efek studio jadi suaranya jadi lebih, enak dari sebelumnya. Tapi nggak tahu deh entah hasil rekamannya. Hanya kedengeran di monitornya sih lebih kayak ada sedikit reverb-nya gitu ya. Jadi ya kayak gini suaranya kalau menggunakan Monocaster AM100. Jadi kayak ketemu jodohnya guys kalau misalnya kalian pengguna Monocaster AM100 terus lagi cari mic, yang proper, yang cakep, yang, bagus kualitasnya untuk bikin podcast, recording, atau mau bikin, mau, gaming, setup gaming, ini bisa kalian pilih. Terus tadi noise-nya aktif nggak ya? Ini the noise-nya saya aktifin ya, coba saya nonaktifin. Oh iya, kayak gini kalau dinonaktifkan suara sekitar jadi lebih terdengar, kalau the noise-nya diaktifin langsung gokil sih emang Monocaster, jernih banget lagi. Jernih banget pokoknya sekitaran nih suara AC segala macam tuh hilang aja. Nah, itu dia menggunakan Monocaster AM100. Selanjutnya saya mau cobain mic ini menggunakan ini ya, Monocaster E2, suaranya kayak gimana. Apalagi kalau Monocaster E2 tuh untuk line input mic-nya yang satu ini, yang line input mic 1. Duh, kagak fokus-fokus ya. Nah, ke gua lagi. Ini kelihatan nggak? Nah, di sini tuh ada untuk ngatur mic dynamic ya. Jadi kalau misalnya digeser itu nggak perlu, volume mic yang digedein, tapi di sininya ya di switch. Langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3. Nah, saat ini saya sudah menggunakan ini Monocaster E2 ya untuk, suaranya. Jadi, saya sambungkan PD400X-nya ke Monocaster E2 dengan settingannya seperti ini. Untuk, volume mic-nya, mic satunya itu di angka jam 8, bener nggak? Iya jam 8, terus untuk low, mid, high, mini mixer-nya itu di angka jam 12 semua ya. Terus efek yang saya pakai ini original dengan, volume efeknya saya nonaktifkan atau saya nolin semua, dan the noise-nya aktif. Kayak gini suaranya. Dan untuk mix setting-nya yang bagian belakang itu saya pakai yang tengah ya, itu 50 desibel, yang tengah 50 desibel. Jadi kayak gini suaranya, seperti yang kalian dengar, dan suaranya sih kalau dari monitor gitu ya, memang lebih mantap yang Monocaster AM100 ya, harganya pun 2 kali lipatnya dari E2. Tapi yang menariknya dari E2 nih, dia ada setting mic satunya tuh yang untuk geser di 50 atau 60 desibel. Cobain ya, saya coba ke maksimal nih, 60 desibel tanpa, naikin volume mic-nya. Jadi tetap di angka 8, terus ini yang 60 desibel. Nah, ini saya nyandar nih sekitar 2 jengkal dari mic-nya gitu kan. Terus suaranya tuh sama kayak tadi sekitar 1 jengkal dari mic. Jadi mic-nya tuh berasa mic, eee, dynamic, condenser. Ini mirip dengan yang di software Monolink tadi ya, kalau VAR kayak gitu
bisa dimaksimalin di berapa tadi? 60 desibel. Terus kalau misalnya mid itu bisa di 50 desibel, segini sekitar 1 jengkal dari lidah mic-nya. Terus kalau misalnya 40 desibel itu biasanya dipakai buat mic kondenser, tapi bisa juga sih. Tapi kalian harus lebih dekat ke mic-nya. Jadi kayak gini ya. Nah, ini gunanya untuk suara-suara sekitar yang memang parah, misalnya di ruangan atau di rumah kalian tuh depannya jalan raya yang suara motornya kencang-kencang banget. Nah, ini bisa dipakai nih kalau di Monocaster E2 ya. Selain tadi di aplikasi Monolink-nya. Jadi E2 nih punya fitur yang nggak dimiliki AM100, tapi untuk kualitasnya memang lebih gurih AM100 kalau menurut saya ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Guys, saya mau cobain ini ya, make Android. Jadi kan saya udah make Monocaster E2, terus mic ini tuh kan bisa dual ya. Apakah pada saat mic ini disambungkan ke XLR bisa ngerekam juga dari USB-nya ya? Siaran langsung di Indosiar dan SCTV. Jelang duel ini ada banyak isu negatif soal Cristiano Ronaldo. Pemain 37 tahun sempat dilaporkan ingin meninggalkan skuad Portugal, namun laporan itu sudah dibantah oleh FPF, Federasi Sepak Bola Portugal. Fernando Santos juga membantah Ronaldo punya masalah. Ya gitu ya suaranya, back to back comparison-nya antara rekaman di handphone dan rekaman di Monocaster E2. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan kita kali ini untuk microphone yang paling ganteng saat ini dari Maono PD400X. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.